the troublemaker, pembuat onar. Dulu Ibnu Juraij yang termasuk dari guru besarnya Imam Syu'bah, ataupun Imam Syu'bah termasuk di bawahnya Ibnu Juraij dari segi usia, maka Imam Ibnu Juraij pun mengambil faidah dari Imam Syu'bah. Maka Ibnu Juraij menamai Muhammad Ibnu Ja'far Gundar pada suatu hari, di mana di majelis dia banyak membuat onar, berisik. Dia menulis hadis, dia menghafal hadis, namun membuat onar, lari-lari, wallahu alam atau bagaimana. Maka berkata Ibnu Juraij dengan marah, "Uskut ya Gundar, diam kau wahai troublemaker, pembuat rusuh, membuat berisik dan sebagainya." Maka akhirnya ini ucapan Imam Ibnu Juraij dihafal oleh santri-santri yang lain, dilakobilah dia, Gundar, Gundar kau, dan sebagainya. Maka itulah asal dari Gundar. Dan disebutkan cerita yang sahih bahwa termasuk dari troublemakernya dia Gundar kepada anak-anaknya, di mana suatu hari disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in, kenapa dia juga termasuk dari pembuat onar. Dulu suatu hari kata Yahya Ibnu Ma'in yang termasuk muridnya, istara Gundar yauman samakan, bahwa Gundar Muhammad bin Ja'far membeli ikan. Kemudian berkata kepada istri dan anak-anaknya, islihu wa nama, maka bersihkan dan masakan dari ikan tersebut. Kemudian dia tidur. Fa'akala iyaluhu as-samaka. Karena bapaknya pembuat onar, ya anak-anaknya pun pembuat onar. Maka dimakanlah oleh anak-anaknya ikan itu semuanya. Tidak disisakan bapaknya, Gundar. Anak-anaknya pun troublemaker semua, karena bapaknya seperti itu. Kemudian setelah habis semua ikan, tidak ada yang tersisa dan Gundar masih tidur, walatahu yadahu, maka mereka menyimpan bekas makanan ikan yang bau amis itu ke tangan yang Gundar masih tidur, tangannya masih tidur di tempat tidur. Maka di saat bangun, qala hatu sama, langsung, aku lapar, mana ikan? Qalu qad akalta, maka anak-anaknya yang tadi memakan tanpa menyisakan, kau telah memakannya, minta samak lagi. Qala la, tidak. Sum yadak, cium tanganmu. Dicium tangannya, ternyata bau ikan. Maka fafa'ala faqala sadaqtum walakini ma sami'tu. Namun karena Gundar memang orang yang pintar, pembuat onar, dijaili sama anaknya pun dia tetap berkilah. Oke lah, benar aku telah makan seperti kalian ucapkan, namun aku masih lapar, mana ikanku? Intinya itulah cerita Yahya Ibnu Ma'in, bahwa begitulah kehidupan Gundar sang pembuat onar. Dan bahkan Abu Hatim yang termasuk dari muridnya juga, dia mengakui sa'altu abi an Gundar, berkata anak dari Abu Hatim Abdurrahman tentang Gundar, karena namanya masyhur, pembuat onar, dan kitabnya masyhur dari Syu'bah. Maka pengen tahu, Abdurrahman menanya bapaknya Abu Hatim, Abdurrahman anaknya Abu Hatim, sa'altu abi an Gundar, bagaimana keadaan Gundar, kok dilakobi Gundar, dan bagaimana kehidupannya dulu, kamu pernah menuntut ilmu dengannya? Qala kana saduqan wa kana mu'diyan wa fi hadis Syu'bah siqah. Maka dia dari segi akhlak, agama diterpercaya, maksudnya tidak troublemaker terus dia mencuri gitu, nggak ada masalah seperti itu. Dia hanya membuat onar karena kreativitas dan sebagainya. Dia saduq, dipercaya, amanah, dan hadisnya dari Syu'bah number 1. Namun karena mu'diyan, dia tukang jahil.
Maka inilah keadaan dari Gundar. Maka para ulama menyimpan Gundar sebagai asbatun nas dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Dia orang yang paling kuat ilmunya dari Syu'bah. Meskipun hafalannya pas-pasan. Disebutkan oleh para ulama bahwa dia thiqah. Hafalannya itu thiqah, bisa diterima, masih di atas dari suatu. Namun bukan hafalan imam seperti Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah. Namun karena dia duduk terus dengan Syu'bah 20 tahun dan menulis hadis-hadis Syu'bah, itulah yang menyebabkan dia menjadi number one. Bahkan murid-murid Syu'bah yang lain kalah. Seperti berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, Gundar fi Syu'bah asbat minni. Lihat, Abdurrahman ibnu Mahdi imam yang hafalannya sangat kuat, hafal ribuan hadis, diakui hafalannya. Namun dengan Syu'bah yang hafalannya biasa-biasa saja, kalah. Karena apa? Dia lebih rajin duduk dengan Syu'bah 20 tahun. Makanya dia mengatakan, mengakui Gundar fi Syu'bah asbat minni. Gundar periwayatannya dari Syu'bah lebih kuat daripada aku. Dan dia mengatakan, mengakui kunna nastafi min kutubi Gundar fi hayati Syu'bah. Bahkan aku dulu dan kami para ulama kibar itu mengambil manfaat dari bukunya Gundar di saat Syu'bah masih hidup. Apalagi Syu'bah sudah meninggal, dia menjadi rujukan. Maka oleh sebab itu Ali ibn Madini di saat ditanya bagaimana periwayatan hadis Abdurrahman ibnu Mahdi dari Syu'bah, mana yang lebih baik? Dia katakan, ahabbu ilayya min Abdurrahman ibnu Mahdi fi Syu'bah. Aku lebih mencintai Gundar dari Syu'bah daripada Abdurrahman ibnu Mahdi dari Syu'bah. Padahal Abdurrahman ibnu Mahdi imam. Namun dibanding dengan Gundar, maka Abdurrahman ibnu Mahdi tidak ada saingannya. Maka oleh sebab itu Muhammad ibn Abdillah al-Makhrami mengatakan, idza talafan nasu fi hadis Syu'bah fa kitabu Gundar hakama bainahum. Jika terjadi perselisihan manusia dari hadis Syu'bah, Syu'bah katanya demikian dan demikian, oh tidak, katanya melaksanakan demikian dan demikian, tidak, katanya dari Nabi demikian dan demikian, ikhtilaf hadis Syu'bah, maka yang menjadi hakim adalah kitabnya Gundar. Kitabnya Gundar menjadi hakim dari perselisihan para ulama tentang periwayatan hadis. Kitab Gundar menjadi hakimnya, menandakan kitab Gundar dijadikan rujukan. Maka Waqi' bin Jarrah mengatakan kitab Gundar sahihul kitab, sebaik-baiknya kitab dari Syu'bah adalah kitabnya Gundar. Maka itulah ya ibadah Allah dari para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang sukses, mereka duduk dengan gurunya, banyak mulazamah. Maka gurunya mempunyai kitab-kitab yang banyak. Maka nanti meninggal gurunya, kitab ini siapa yang menjadi rujukan? Si fulan yang paling banyak dan paling paham di majelis. Pelajaran ini siapa yang lebih paham? Pelajaran itu, kitab ini dan kitab itu. Semuanya kembali kepada murid-muridnya yang paling kuat periwayatan dari gurunya. Kemudian meriwayatkan Gundar dari Syu'bah, maka dia Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam, dan telah banyak kita lewati dan kita bahas, maka kita langsung melewatinya. Dia imam Amirul Mukminin di hadis, di ilmu hadis. Maka kemudian kita berpindah kepada Abu Hasin. Maka dia adalah Utsman ibnu Asim al-Asadi. Dan dia di tabaqah yang keempat. Tabaqah yang keempat, tabaqah dari tabi'i kecil seperti Qatadah, Az-Zuhri dan yang lainnya.
Maka Abu Hasin termasuk ulama kibar yang diakui oleh para ulama di zamannya yang berada di Kufah. Maka telah berkata Abdurrahman ibnu Mahdi tentang Abu Hasin, gurunya Imam Syu'bah ini yang di tabaqah yang keempat, tabi'i kecil, lam yakun bil Kufah asbat min arba'. Maka tidak ada di Kufah 4 penjaga gawang dari ilmu hadis. Maka pertama Mansur ibnu Mu'tamir, dan yang kedua Abu Hasin, yakni rawi di sini Utsman ibnu Asim, dan yang ketiga Salamah ibnu Kuhail, dan yang keempat Amr ibnu Murrah. Ini adalah tabi'i kabir khusus dari Kufah pada zamannya. Maka dia dalam keadaan derajat di atas thiqah. Maka berkata Sufyan bahwa dia itu adalah thiqatun thiqah. Dan tabaqah yang keempat, tabaqah yang dibawa dari wusta ataupun tabi'is shagir, seperti Qatadah, Az-Zuhri, Shalih bin Kaisan, Abdullah bin Dinar, dan yang lainnya. Dan beliau derajatnya adalah thiqatun sabtun, di atas dari thiqah. Seperti berkata Yaqub Ibnu Sufyan Al-Fasawi, thiqatun thiqah. Dan dithiqahkan oleh para ulama. Kemudian meriwayatkan dari setelah Abu Husain juga As'ad ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi Al-Kufi. Maka As'ad ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi Al-Kufi, dia di tabaqah yang ke-6. Kalau tadi Abi Husain di tabaqah yang ke-4, maka di sini dia di tabaqah yang ke-6. Maka di sini dijadikan mutabaah oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hasin, kemudian dan juga dari Al-As'as Ibnu Sulaim. Maka keduanya menjadi gurunya Imam Syu'bah. Maka Abi Hasin tadi di tabaqah yang keempat, namun Al-As'as Ibnu Sulaim di tabaqah yang keenam, dan keduanya guru dari Imam Syu'bah. Dan As'as Ibnu Abi Sa'sa dia rawi yang thiqah, tidak naik kepada derajat imam, tidak seperti Abi Hasin. Maka telah dithiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Abu Daud, As-Sijistani, Abu Hatim, semuanya mengatakan thiqah. Kemudian keduanya meriwayatkan dari gurunya Al-Aswad Ibnu Hilal Al-Muharibi, Abu Salam. Dan di sini pun dia derajatnya adalah thiqah, tidak lebih dari itu. Seperti ucapan An-Nasa'i dan Imam Ahmad, berkata An-Nasa'i thiqah, berkata Yahya bin Ma'in thiqah, berkata Imam Ahmad, ma'alimtu ila khairan, maka aku tidak mengetahui kedudukan dia kecuali kebaikan saja. Ini pun derajatnya thiqah. Lalu bagaimana tabaqah dia? Dia mukhadram. Dan makna mukhadram huwa man amana bin nabi, di mana dia beriman kepada Nabi di zaman Nabi, sezaman dengan Nabi. Namun dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak belajar dengan Nabi. Bisa jadi karena dia pada saat itu masih kafir atau jauh, atau dia bertemu dengan Nabi tinggal di Madinah. Namun Nabi
menjadi rasul dan dia masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, sejaman dengan Nabi, tapi dia tidak bisa menuntut ilmu. Maka di sini dinamakan juga mukhadram. Maka bisa jadi mukhadram itu dia hidup dengan Nabi, di sebelah Nabi, namun masih kecil. Akhirnya dinamakan mukhadram. Maka contoh yang lain mukhadram selain dari rawi ini Al-Aswad ibnu Abi Hilal, seperti misalnya Uwais Al-Qarni, yang mana dia masuk kepada Islam dan dia berada di Yaman. Dia ingin hijrah seperti Abu Hurairah dan Abu Musa ke Yaman, namun dia mempunyai ibu yang menjadi tanggung jawabnya, sudah tua. Akhirnya dia beriman kepada Nabi dan hidup di zaman Nabi dan mampu untuk meriwayatkan dari Nabi, namun tidak bisa pergi ke Madinah. Akhirnya dia menjadi mukhadram, hidup di zaman Nabi tapi tidak belajar dengan Nabi, maka tidak mendengar dari Nabi. Kecuali setelah itu ibunya meninggal, dia datang di zaman Umar. Maka akhirnya dia duduk di Madinah sebentar, kemudian terjadi perluasan kaum muslimin, maka akhirnya dia tinggal di Kufah, menjadi ahli Kufah. Maka ini contoh dari mukhadram. Dan begitu pun Murrah At-Tayyib ataupun Murrah Al-Khair, dia juga dari contoh mukhadram. Dan juga Zaid ibnu Wahab Al-Juhani, contoh dari mukhadram, yang mana mereka hidup di zaman Nabi dan masih kecil, tidak bisa belajar kepada Nabi, maka jadi mukhadram. Maka ini hadis yang ketiga. Selesai dari hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Silahkan dihafal.